إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang dua hal yang harus ada ketika mengimani tauhid asma wa sifat. Dua hal ini harus ada. Jika tidak, maka kita bisa jatuh kepada firqah. Ada kalanya Mu'attilah, ada kalanya Musyabbihah, tergantung yang mana yang hilang. Apa dua hal tersebut? Yang pertama, isbat, menetapkan apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, bersemayam ya bersemayam, turun ya turun, mendengar ya mendengar, melihat ya melihat, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, nafyul mumasalah. Tidak menyerupakan, tidak menyamakan. Kita punya tangan, Allah punya tangan, tapi tidak boleh menyamakan. Kita punya wajah, Allah punya wajah, tapi tidak boleh menyamakan. Sebagaimana kita mendengar, melihat, Allah juga mendengar, melihat, tapi tidak boleh menyamakan. Penglihatan kita, pendengaran kita berbeda jauh dengan penglihatan, pendengaran Allah. Ini selamat, ini ahlu sunnah, ini Rasul dan para sahabat, ini para nabi, para rasul. Akidah mereka, tauhid mereka dalam asma was sifat. Berbeda dengan firqah-firqah itu. Maka di antara firqah-firqah yang ada, mereka mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, enggak peduli mau Allah bilang apa. Tentu mereka tahu kan, mereka baca Al-Quran bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tapi Allah tidak punya tangan. Aneh. Jadi kalau mereka ditanya dengan apa Allah menciptakan Adam, kira-kira jawabnya apa? Dengan apa Allah menciptakan Adam? Kalau dengan ucapan Allah, jadilah Adam, tentu menyelisih ayat. Orang ayat menyatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nah, barangkali mereka tidak berani ya menolak ayat itu. Dengan apa Allah menciptakan Adam? Mungkin mereka akan menjawab dengan kedua tangannya. Orang ayatnya jelas. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Kalau mereka tidak berani melawan ayat, tentu mereka akan menjawab Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tapi Allah, kalau begitu Allah punya tangan dua? Enggak punya tangan. Nah, aneh. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tapi Allah tidak punya tangan. Aneh kan?
Berarti mau tidak mau mereka harus menolak ayat itu. Berani menolak ayat. Nah, disinilah mereka mentahrif. Disinilah mereka mentahrif, bukan mentakwil. Kata mereka mentakwil. Nanti akan dibahas oleh beliau. Sebetulnya takwil apa tahrif? Gitu. Karena takwil itu ada yang hak nggak? Ada. Kalau takwil itu semuanya batil, tidak mungkin. Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini takwil mimpiku dulu wahai ayah. Kalau takwil itu semuanya batil. Takwil itu ada yang hak. Oleh karena itu, beliau nanti akan menjelaskan kepada kita tanpa kalimat takwil. Mereka tidak mentakwil, tapi mentahrif. Apa tahrif? Merubah-rubah, mengganti-ganti. Kalau merubah-rubah, nggak ada yang baik, nggak ada kesan bagus. Merubah-rubah, mentahrif. Maka para ulama menyebut mereka sebagai orang-orang yang mentahrif, bukan orang-orang yang mentakwil. Ya. Wa hadzal qismu min at-tauhid huwa alladhi dhallat fihi ba'dul ummah al-islamiyyah. Tauhid jenis inilah yang banyak umat Islam salah, keliru, menyimpang, sesat, dhallat. Wanqasamu fihi ila firaqin katsirah, dan mereka dalam hal ini berpecah-pecah menjadi banyak sekali. Awalnya muncul musabbihah, kelompok kaum muslimin yang mensifati Allah dengan sifat persis seperti manusia. Allah itu punya tangan, tangannya persis seperti tangan kita. Allah itu punya wajah, wajahnya persis seperti wajah manusia. Allah punya jari, jarinya persis seperti jari manusia. Muncul kelompok ini. Muncul kelompok ini. Dan kelompok ini ditentang oleh Ahlus Sunnah. Ada juga kelompok yang awalnya Ahlus Sunnah tetapi tidak berilmu, tetapi kurang ilmu, kurang modal, menentang kelompok ini tapi tanpa ilmu. Kalau yang berilmu, para ulama menentang dan selamat. Mereka ini menentang juga tapi tanpa ilmu, kurang modal, kurang banyak ilmunya. Akhirnya muncul firqah berikutnya, muncul firqah baru. Apa? Mu'attilah tadi. Karena semangat mereka untuk menentang kaum musyabbihah, menentang kaum yang meyakini bahwa wajah Allah persis seperti wajah manusia, tangan Allah persis seperti tangan manusia, jari-jari Allah persis seperti jari manusia. Kaum musyabbihah ini ditentang oleh sekelompok kaum muslimin yang kurang berilmu. Semangat mereka menentang tapi tanpa ilmu, tapi semangat sekali untuk menentang. Akhirnya mereka simpulkan dengan kesimpulan yang salah bahwa Allah tidak punya jari, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan. Semangat yang besar tanpa ilmu. Akhirnya muncul firqah berikutnya. Coba mereka diem, gak usah menentang, udah diem saja. Yang penting selamat, gak ikut-ikutan, insya Allah selamat. Justru dengan tampilnya mereka, musibah yang muncul.
musibah. Coba biarkan para ulama yang tampil, nggak akan terjadi firqah berikutnya. Yang ada kembali kepada Rasul dan para sahabat, kembali kepada manhaj para nabi, para rasul. Karena para ulama berilmu, cukup modalnya. Mereka ini tidak cukup modalnya, sedikit ilmunya, semangatnya besar untuk menentang kelompok itu. Maka jadilah kelompok berikutnya, firqah berikutnya, yang mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya jari, dan seterusnya. Sama-sama sesat. Nah, dari sini beruntung antum, beruntung kita kalau diam saja. Diam saja kalau nggak tahu. Kalau bicara, kalau tampil, justru berakibat keburukan. Ya. Dengan diam, tidak melawan, yang penting selamat, itu justru bagus. Dengan tampil tidak bagus kalau tidak cukup modal, kalau tidak ada ilmu, karena akan muncul firqah berikutnya. Ya. Dari situ ucapan para ulama mengikuti ucapan para nabi, para rasul, man samata naja. Barang siapa yang diam, insya Allah selamat dia. Maka udah diam. Jangan ikut-ikutan membantah, jangan ikut-ikutan bicara. Kalau kita merasa tidak punya ilmunya, sudah diam saja. Ya, syukur-syukur tidak melihat, tidak mendengar subhat-subhat itu. Tutup mata rapat-rapat, tutup telinga rapat-rapat. Ini jauh lebih aman daripada ikut membantah. Ini berbeda dengan apa yang menjadi keyakinan sebagian kaum hizbiyin, harokiyin. Apa? Daripada tidak berbuat, lumayan ya, ngomong. Nah, walaupun ngomong di status, ya, bikin status, ya, lumayan daripada diem saja. Ya, ini kaum salaf pada kemana diem? Ya, justru yang diem ini selamat. Kalau bicara dengan ilmu bagus. Itulah ucapan Syekhul Islam, itulah ucapan Imam Syafi'i, itulah ucapan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Tapi kalau kita merasa kurang ilmu, lebih baik diam. Ya, kalau tampil malah muncul keburukan, muncul firqah baru. Firqah-firqah yang banyak sekali ini, yang menyimpang ini dalam hal tauhid asma wa sifat. Faminhum man salaka maslakat ta'til. Ada yang menempuh jalan ta'til. Apa ta'til? Meniadakan. Sifat-sifat Allah itu ditiadakan. Fa'attala, dia meniadakan sifat-sifat Allah. Sebagaimana Jaham bin Safwan, sebagaimana Ja'ad bin Dirham yang mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di tengah-tengah, Allah tidak menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak mentaktil. Fanafas sifati za'iman annahu munazzihun lillah. Mereka mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak bersemayam, Allah tidak turun ke langit dunia, Allah tidak, padahal itu semua ada di Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyangka bahwa mereka sedang mensucikan Allah, sedang membersihkan Allah, sedang membela Allah. Padahal tidak. Itu sangkaan mereka. Dengan mengatakan Allah tidak punya tangan, berarti mensucikan Allah, membela Allah, membesarkan Allah. Padahal sebaliknya. Orang Allah sendiri yang mengatakan kedua tanganku, kedua tanganku. Bagaimana mereka berani mengatakan Allah tidak punya tangan? Dengan mengatakan Allah tidak punya wajah, mereka beranggapan bahwa mereka sedang mensucikan Allah, membesarkan Allah, membela Allah.
Niat mereka tentu sama dengan kita, ingin mensucikan Allah, membela Allah, kan begitu. Saya kira nggak ada dari firqah-firqah itu yang sengaja ngejek Allah, nggak ada, ya. Tetapi akhirnya mengejek karena tanpa ilmu, walaupun niatnya memuji, niatnya mensucikan, tapi pada hakikatnya mereka sedang mengotori, sedang merendahkan Allah tanpa ilmu. Kenapa? Li'annal munazziha haqiqatan huwa alladhi yunfi anhu sifatin nuqsi wal aib. Karena orang yang mensucikan Allah betul-betul, pada secara hakiki dia mensucikan Allah, berarti dia akan meniadakan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang aib, sifat-sifat yang tidak pantas pada diri Allah. Apa? Yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Bukan ada yang di otak kita, di kepala kita, di nurani kita. Menurut logika saya, tidak pantas, tidak wajar kalau Allah punya tangan. Kata siapa? Kata si A. Kata si B lain lagi, kata si C lain lagi. Kalau menurut akal masing-masing tentu akan berbeda. Wa yunazzihu kalamahu min ayyakunu ta'miyatan wa tadlilan. Dan jangan sampai menganggap Allah mengucapkan kalimat yang sia-sia, ya kan? Seandainya betul bahwa Allah tidak punya tangan sama sekali, gak ada sifat tangan pada diri Allah, betul-betul Allah tidak punya tangan, seandainya begitu, berarti Allah telah mengucapkan kalimat yang sia-sia. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, tanganku tidak terbelenggu tetapi terbentang. Kalimat-kalimat ini sia-sia karena Allah tidak punya tangan. Dan bohong kan? Apa kalau bukan bohong? Tidak punya tangan tapi bilang aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Tidak punya tangan tapi mengatakan aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Apa kalau tidak bohong? Berarti mereka menuduh Allah bohong. Orang yang meyakini bahwa Allah tidak punya tangan. Fa idza qala, apabila ada orang yang mengatakan annallaha laisa lahu sam'un wala basarun wala ilmun wala qudratun lam yunazzihillah. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan. Mendengar, iya. Melihat, iya. Tapi tidak punya penglihatan. Maksudnya tidak punya mata. Gitu. Itu kan ucapan sebagian kaum Mu'tazilah. Wallahu alimun bila ilmin, wallahu qadirun bila qudratin, wallahu sami'un bila sam'in, wallahu basirun bila basarin. Allah itu melihat tanpa penglihatan, Allah itu mendengar tanpa pendengaran, Allah itu berkuasa tanpa kekuasaan, Allah itu mengetahui tanpa ilmu. Ini Mu'tazilah. Adapun Ahlu Sunnah mengatakan Allah melihat dengan penglihatan, Allah mendengar dengan pendengaran, Allah mengetahui dengan ilmu, Allah berkuasa dengan kekuasaan. Ini berarti mensucikan Allah, membesarkan Allah, memuliakan, mengagungkan Allah. Orang yang mengatakan tadi justru sedang menyematkan kepada Allah sifat yang buruk, aib, sifat yang cacat.
dan menuduh Allah mengucapkan kalimat yang sia-sia. Li'anna Allah yukarriru dzalika fi kalamihi wa yusbituhu. Karena Allah mengulang-ulang dalam Al-Qur'an, Sami'un, Basirun, Azizun, Hakimun, Ghafurun, Rahimun. Ini sifat-sifat Allah. Sekaligus nama-nama Allah, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Ghafur, Ar-Rahim. فَإِذَا أَثْبَتَهُ فِي كَلَامِهِ وَهُوَ خَالٍ مِنْهُ كَانَ فِي غَايَةِ التَّعْمِيَةِ وَالتَّدْلِيلِ وَالْقَدَحِ فِي كَلَامِ اللَّهِ. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak Ghafur, tidak Rahim, padahal Allah menyatakan sendiri di dalam Al-Quran bahwa punya tangan, punya wajah, bersemayam turun. Tetapi ada orang yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, tapi Allah ada di mana-mana. Allah tidak pernah turun ke langit dunia karena memang Allah ada di mana-mana, tidak usah turun. Nah, berarti ini penghinaan. Berarti ini meyakini bahwa Allah mengucapkan kalimat yang sia-sia, dan jelas ini menyesatkan. Kemudian wa minhum man salaka maslakat tamtsil. Ada juga yang menempuh jalan tamtsil, menyamakan, menyerupakan. Za'iman bi annahu muhaqqikun lima wasafallahu bihi nafsah. Beranggapan, menyangka bahwa dengan menempuh jalan tafsil berarti telah mensifati Allah dengan benar, telah mensifati Allah dengan sifat yang benar. Wa qad dallu, padahal tidak, padahal justru sesat. Li'annahum lam yaqdurullaha haqqa qadri. Lam yaqdirullaha haqqa qadri. Mereka tidak menempatkan Allah di tempat yang sebenarnya, tidak mensifati Allah dengan sifat yang sebenarnya, yaitu justru mensifati Allah dengan sifat aib, cacat. Li'annahum ja'alul kamila min kulli wajhin kan naqisi min kulli wajhin. Karena Allah tentu maha sempurna. Kok disamakan dengan tangan manusia, wajah manusia yang sangat tidak sempurna? Berarti ini aib. Walaupun ini jarang ya, tapi ada. Kaum musyabihah ada, walaupun jarang. Dan itu bukan salah, bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah tidak pernah menyerupakan Allah. Ahlus sunnah meyakini Allah apa adanya, sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Wa idza kana iktiranu tafdilil kamil 'ala an-naqis yahuttu min qadrihi. Karena menyandingkan, menyamakan yang mulia dengan yang bukan mulia berarti penghinaan. Si fulan yang dosen itu sama saja dengan mahasiswanya, berarti ini merendahkan dosen. Dosen tentu tidak sama dengan mahasiswa, karena yang mengajar mahasiswa yang belajar, kan begitu. Pedang ini sama dengan tongkat. Nah, menghina siapa? Menghina pedang. Bagaimana pedang disamakan dengan tongkat? Pedang tentu jauh lebih tajam, lebih bermanfaat, lebih dibanggakan daripada tongkat.
Lalu bagaimana menyerupakan Allah sama persis dengan hambanya? Penghinaan besar. Hadza a'zamu ma yakunu jinayatan fi haqqillah. Ini sangat-sangat durhaka. Sangat jahat sekali. Sangat durhaka terhadap diri Allah, terhadap hak Allah. Wa in kana al-mu'attiluna a'zamu jarman lakinnal kulla lam yaqdirillaha haqqa qadri. Walaupun yang mentaktil lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi. Menyerupakan wajah Allah sama persis dengan wajah kita. Menyamakan tangan Allah sama persis dengan tangan kita, itu buruk, durhaka. Mengatakan bahwa Allah tidak punya tangan, tidak punya wajah, lebih durhaka lagi. A'zamu jarman, lebih buruk lagi, lebih besar dosanya, karena kesesatan itu bertingkat-tingkat. Dosa itu bertingkat-tingkat. Kekufuran Abu Jahal, Abu Lahab tidak sama persis dengan kekufuran Fir'aun. Kekufuran Fir'aun tidak sama persis dengan kekufuran Iblis. Walaupun semuanya sama-sama kufur. Iblis kufur, Fir'aun kufur, Abu Jahal, Abu Lahab kufur. Tetangga kita yang non-muslim itu juga kufur, tetapi tidak berada dalam satu derajat. Sama dengan para nabi, para rasul. Nabi Yahya, nabi. Nabi Zakaria, nabi. Nabi Musa, nabi. Nabi Ibrahim, nabi. Apakah berada dalam satu derajat? Tidak. Nabi Yahya mulia. Nabi Isa lebih mulia. Nabi Ibrahim lebih mulia lagi. Nabi Muhammad SAW lebih mulia lagi. Ya. Secara persamaan sama-sama tidak mensifati Allah dengan sifat yang benar. Fal wajib, oleh karena itu yang wajib adalah an nu'mina bima wasafallahu wa samma bihi nafsahu fi kitabih. Mengimani apapun yang Allah sifatkan, yang Allah sebut dirinya bernama apa di dalam kitabnya. Apapun kata Allah tentang dirinya di dalam kitabnya, kita imani apa adanya. Wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun aneh, Allah kelak akan menampakkan apa? Betisnya. Itu aneh bagi kita. Apa pentingnya? Apa keperluannya menampakkan betis? Biarkan. Kata Nabi, manusia yang amanah, yang menyampaikan apa adanya dari Allah, sudah kita imani apa adanya. Ya, kalau mau dibahas sahih apa tidak itu silakan. Berarti harus punya ilmu tentang mustalahul hadis. Yang tidak punya, yang sikoh saja dengan Bukhari atau Muslim bahwa Allah akan menampakkan betisnya, sudah kita imani. Nah, dalam mengimani ini tentu ada ujian di sana. Kenapa? Karena tidak sedikit di antara ulama kita yang dalam hal ini juga mentakwil. Nah, ini ujian bagi kita.
Siapa di antaranya? Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kan ulama-ulama kita. Dalam hal ini sedikit mentakwil. Nah, ini ujian bagi kita. Ya. Apakah akan siqah menerima apa adanya dari dua imam besar ini, atau merujuk kepada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, yang tidak dinukil mereka takwil betis Allah, tangan Allah, jari Allah. Adapun Imam Nawawi dan Ibnu Hajar betul sedikit mentakwil, tetapi tidak membela takwilannya. Dalam semua pembahasan kan hadis-hadis tentang sifat Allah itu bertebaran di Sahih Muslim, dan itu disyarahkan oleh Imam Nawawi. Bertebaran di Sahih Bukhari, dan itu disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi apakah setiap kali melewati sifat-sifat Allah beliau bahas dengan panjang lebar dan beliau bela pendapat beliau? Tidak. Selewatan saja. Selewatan saja. Beda dengan firqah-firqah itu. Menulis kitab khusus, menulis hadis-hadis khusus, dan menentang. Kalau Allah punya tangan, betul-betul tangan. Kalau Allah betul-betul punya wajah. Ya. Nah, di sini betul-betul ujian. Yang tidak matang manhajnya, akidahnya, banyak di antara kita terkecoh. Karena tidak berani menyalahkan, ini kan Imam Nawawi, ini kan Ibnu Hajar. Dan dipuji-puji oleh Syekh bin Baz. Maka Syekh bin Baz mengatakan sampai hari ini belum ada dua wanita yang sanggup melahirkan yang seperti Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Berarti beliau memuji siapa Ibnu Hajar, siapa Imam Nawawi. Tidak seperti anak-anak muda kaum Hadadiyun, ini tidak berada dalam keadilan, tidak insaf. Apa kata mereka? Bakar Fathul Bari, bakar syarah Sahih Muslim. Ini gulu. Ini gulu. Anak-anak muda yang jauh dari ilmu. Ada di Yaman ya, kaum Haddadiyun, keras. Adapun Syekh bin Baz tidak. Bahkan kan beliau menulis ulang Fathul Bari itu. Fathul Bari yang kita baca, yang dibaca oleh para tulla, para ulama hari ini, itu kan ditulis ulang oleh Syekh bin Baz. Padahal beliau matanya buta, luar biasa hafalan beliau. Ya. Jadi ketika muridnya menuliskan dan salah, beliau tahu. Ya. Begitu juga syarah Sahih Muslim. Tentu masih berhak untuk dipakai. Walaupun ada sesuatu yang kita tidak boleh diam, kata Syekh bin Baz. Ini ulama ya, adil, insaf. Bahwa kitab yang luar biasa, Fathul Bari, syarah Sahih Muslim. Tapi ada sesuatu di Fathul Bari, di syarah Sahih Muslim, yang kita tidak boleh diam. Apa yang dimaksud beliau? Ya tadi, sedikit takwilan tentang betis Allah, tentang wajah Allah. Ya. Maka mengatakan bahwa Ibnu Hajar dan Imam Nawawi Asy'ariyah kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Sedikit terkena subhat Asy'ariyah mungkin. Karena kalau Asy'ariyah kan membela. Gitu. Betul-betul membela. Menulis kitab khusus. Membela tentang sifat 20, tentang betis Allah itu takwilannya apa, tangan Allah itu takwilannya. Beliau tidak. Selewatan saja. Ya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthil.
ada 1, 2, 3, 4 ya. Pertama apa? Tahrif. Jangan sekali-kali mentahrif. Yang kedua, ta'til. Jangan sekali-kali mentaktil. Yang ketiga, takyif. Jangan pernah mentakyif. Yang terakhir, tamsil. Jangan mentamsil. Ya. Nah, menarik di sini tidak disebut apa? Beliau tidak menyebut apa? Takwil. Beliau tidak menyebut takwil. Padahal kaum Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain itu mentakwil kata mereka. Ini menarik. Ini jeli beliau. Kalau beliau pakai istilah takwil, ada celah di situ. Ada celah. Tapi beliau menutup celah itu. Maka beliau tidak menggunakan kata takwil. Yang beliau pergunakan adalah tahrif, bukan takwil. Ya. Nah, apa itu tahrif? Apa itu takwil? Apa itu ta'til? Apa itu takyif? Apa itu tamtsil? Insyaallah nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Ya. Ada pertanyaan? Silakan.